Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena pikiran dan hati, masih seperti sebelumnya, yaitu kita akan membahas mengkaji bagaimana sih metode-metode modern tentang pikiran dan hati yang kita sambungkan atau kita samakan atau kita cocokkan dengan metode-metode zaman dahulu atau tradisional atau bisa dibilang mistik atau sofistik. Nah, di sini kita akan membahas salah satu fenomena penyakit sakit, yaitu psikomatis, psikomatik atau sakit karena pikiran. Bahkan banyak orang yang mengatakan atau para ahli mengatakan 90%, 80% sakit itu disebabkan oleh pikiran, karena sakit kepala yang berterusan atau kita memikirkan sesuatu yang susah untuk kita hadapi, itu akan menjadikan sakit kepala. Apabila kita banyak kekecewaan pada diri kita atau kita banyak mengeluh atau sakit hati oleh pasangan, kita akan mengalami sakit jantung atau sakit di bagian dada. Dan begitulah banyak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pikiran. Menurut dokter namanya David Chick MD, beliau mengatakan sakit itu bisa berasal dari internal konflik. Di dalam diri kita ini ada namanya part ego state, bagian-bagian tubuh kita pada diri kita yang berada di pikiran kita. Ada saya si marah, saya si senang, saya si kaya, saya si miskin di dalam diri saya. Dan di situ bagian-bagian diri kita itu terkadang mengalami konflik. Terkadang diri kita mau, yang satu tidak mau. Akhirnya mereka bertikai dan menjadilah sebuah penyakit atau sakit pada diri karena konflik pada diri kita. Kalau di dalam ilmu koheren atau antara pikiran dan hati, di sini ada ketidakterhubungan atau inkoheren pada pikiran dan hati. Ketika konflik ini terjadi, akibatnya apa? Akan muncul gejala-gejala sakit pada tubuh kita. Ada metode yang terkenal di era modern ini, yaitu emotional EFT atau Emotional Freedom Technique dan Ho'oponopono, yaitu teknik penerimaan yang berasal dari Hawaii. Kita akan membahas sedikit tentang EFT atau Emotional Freedom Technique. Di sini teknik ini menggunakan metode tapping atau ketukan pada titik meridian tubuh atau titik-titik aliran energi pada tubuh. Ini sama seperti teknik pada 7 titik latifah pada zikir la ilaha illallah tarikat Naqsabandi. La ilaha illallah, la di sini titik cakra sini, illallah, gitu. Hampir sama kalau kita perhatikan titik-titik pada EFT dan pada titik-titik pada zikir la ilaha illallah. Dan kedua adalah Ho'oponopono, yang mana di sini metodenya hampir juga mirip, tapi dengan menggunakan afirmasi, yaitu I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you. Aku minta maaf, terima kasih, seperti itu. Bagaimana kalau kita menggantikan dengan kalimat zikir seperti Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Di sini kan sama-sama kita menggunakan metode mengikhlaskan atau meridoi
meridhoi apa kehendak Tuhan, penerimaan apa yang telah diberikan Tuhan. Kalau bahasa di dalam ilmu pengembangan diri modern itu menerima apa yang 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 terjadi pada diri kita yang berasal dari alam semesta. Di sini sama saja kita menerima apapun kehendak Allah, qadar Allah, takdir Allah. Jadi ketika kita menerima ridho dengan takdir ikhlas, dengan takdir Allah, penyakit-penyakit pada diri kita bisa sembuh. Dan itu banyak terjadi fenomena-fenomena ini terjadi pada masyarakat umum. Apabila kita menyukuri, menikmati, ada juga namanya batu syukur kalau di luar negeri, dengan menggunakan batu dia bersyukur, padahal nggak perlu pakai batu-batu. Pada di ajaran kita orang sufistik atau orang Islam itu kita diajarkan untuk selalu bertasbih, bertahmid, bertahlil, mengucapkan alhamdulillah, 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 berzikir pada Allah, menerima dan bersyukur bahwa anugerah Allah itu maha indah pada diri kita. Nah, luar biasanya teknik zikir itu adalah otoritas tertinggi, sesuatu yang dapat mempengaruhi pikiran dan hati manusia. Itu adalah salah satu kuncinya adalah otoritas tertinggi, atau otoritas yang mempengaruhi diri kita, atau kita mempengaruhi orang lain sebagai otoritas. Nah, kalau di sufistik itu ada mursyid, kita mematuhi perintah mursyid atau mengikuti arahan mursyid, kemudian supaya kita bertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai otoritas tertinggi. Insya Allah segala sakit pikiran kita akan sembuh apabila pikiran hati kita menjadi satu tujuan. Ego state pada pikiran kita menjadi satu tujuan, dan situ letaknya dada kita lapang, hati kita bahagia, diri kita setiap hari tidak ada kekhawatiran pada diri kita. Walaupun ada kekhawatiran, kita akan bisa melaluinya dengan mudah. Semoga materi ini bermanfaat. Apabila Anda ingin bertanya, silakan Anda komentar di bawah channel YouTube saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.